Saat saya lari pagi di bulan Ramadan yang lalu, saya mendengarkan sebuah tausiah yang diberikan oleh seorang ustadz. Ya, dalam tausiah itu, ustadz menjelaskan tentang mujizat Al-Quran. Ya, jadi dalam penjelasannya, ustadz ini membandingkan mujizat Al-Quran itu dengan mujizat Musa dan mujizat Yesus. Nah, seperti apakah mujizat Al-Quran itu? Selamat datang di channel video saya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama mencermati tentang mujizat Al-Quran. Seperti apa mujizat tersebut? Nah, yang menariknya dalam tausiah tersebut, ya, sampai akhir saya dapat menyimpulkan bahwa ustadz tersebut hanya mau menunjukkan tentang keunggulan Al-Quran, ya, itu. Jadi sebenarnya poin pentingnya itu dia hanya mau menunjukkan kepada para pendengarnya, baik itu yang ada di dalam masjid maupun yang ada di luar, karena dia memakai toa, sehingga orang yang di luar, termasuk saya pun, mendengarnya dan mencermatinya. Jadi sehingga bisa dikatakan apa yang disampaikannya itu semata-mata hanya untuk menunjukkan tentang keunggulan Al-Quran. Itu ya. Sementara keunggulannya seperti apa, itu sama sekali tidaklah dijelaskan. Baik, jadi Ustadz ini dalam tausiahnya itu dengan mengangkat tema mujizat Al-Quran, sebenarnya hanya bertujuan menunjukkan bahwa Al-Quran itu sungguh unggul. Nah, sayangnya sebagaimana kebiasaan orang-orang Islam, ya, hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa membuktikan. Demikian juga apa yang terjadi dalam tausiah tersebut, ya. Nah, jadi dalam tausiah tersebut sayangnya ustadz ini membandingkan mujizat Al-Quran itu dengan mujizat Musa dan mujizat Yesus. Nah, dan ketika membandingkan ini, ustadz ini mau menunjukkan keunggulan Al-Quran, ya, itu bahwa apa yang dilakukan Musa, apa yang dilakukan oleh Yesus, memang itu mujizat dan mujizat itu luar biasa, tetapi kalah dengan Al-Quran. Seperti itulah inti yang mau disampaikannya. Nah, mengapa mujizat Musa, mujizat Yesus kalah saing dengan mujizat Al-Quran? Dalam penjelasannya dikatakan bahwa mujizat Musa, mujizat Yesus itu hanya berlaku pada masa lampau saja. Ya, dijelaskan oleh Ustadz itu mujizat Musa itu membelah Laut Merah itu. Nah, itu kan hanya berlaku bagi orang Israel pada waktu itu, pada masa itu. Itu tidak berlaku lagi pada umat Yahudi saat ini. Itu karena apa? Musanya sudah mati. Itu. Ya, hal-hal yang sama juga dengan Yesus. Mujizat Yesus seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, menghidupkan orang mati. Memang luar biasa, tetapi yang hanya menikmati mujizat itu ya orang mati tadi yang dihidupkan dan keluarganya saja. Sedangkan orang Kristen, entah itu Katolik atau Protestan yang dewasa ini, mereka tidak menikmati mujizat tersebut. Seperti itu logika sang ustadz. Nah, itu. Jadi hanya berlaku pada masa lampau. Ini berbeda dengan Al-Quran. Mujizat Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Itu hebat kan? Nah, tapi sayangnya, ya, apa bentuk mujizatnya? Itu. Saya mengikutinya sampai selesai,
sama sekali tidak ada penjelasan seperti apa bentuk mujizat Al-Quran itu. Ya, jadi bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh Ustadz itu sama sekali tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa dibuktikan itu. Jadi sama sekali tidak ada pembuktiannya, tidak ada konfirmasinya. Seperti apa mujizat Al-Quran itu? Ustadz itu hanya beretorika bahwa mujizat Al-Quran ini berlaku sampai saat ini bagi orang Islam yang saat ini. Jadi bukan hanya umat Islam pada masa Muhammad, tetapi juga pada saat ini dan juga masa yang akan datang. Itu. Ustadz ini sibuk juga beretorika bahwa membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Sayangnya, apa bentuk pahalanya juga tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan. Nah, alasan mendapat pahala itu karena dikatakannya, ya Ustadz ini mengatakan bahwa pada setiap huruf ada malaikat. Nah, seperti apa malaikatnya? Tidak jelas. Jadi karena pada setiap huruf itu ada malaikat, orang yang membaca ya langsung mendapat malaikat yang tadi di huruf tadi langsung memberi pahala. Seperti itu. Nah, ini tapi sama sekali tidak bisa dikonfirmasi. Nah, ini kan sama saja seperti bentuk pembodohan. Itu. Maka tidak heran umat Islam lebih getol membaca, menghafal Al-Quran tanpa pernah memahaminya. Karena apa? Cukup membaca Al-Quran saja, dia sudah mendapat pahala. Ya, itu. Soal apa? Apa makna memahami apa yang dia baca? Itu tidak penting karena tidak dapat pahala. Yang diberi pahala kan cuma membaca. Apalagi mempraktekkan. Itu lebih parah lagi kan? Seperti ini. Ya. Nah, inilah gambaran keunggulan Al-Quran yang sama sekali tidak jelas. Nah, dari uraian ini kita dapat memberi catatan kritis. Setidaknya ada 2 catatan kritis. Yang pertama dapat dikatakan bahwa mujizat Al-Quran itu hanya klaim subjektif belaka. Dan kalau dikatakan klaim subjektif, itu artinya sama sekali tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dikonfirmasi. Jadi artinya itu hanya asal ngomong saja, ya tanpa dasar. Nah, ini jamak kita temukan dalam beberapa tokoh Islam. Ya, itu. Catatan kritis yang kedua dapatlah dikatakan bahwa perbandingan yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu perbandingan not apple to apple. Ya, itu. Perbandingan yang sama sekali tidak setara. Kalau kita mau membuat perbandingan yang setara, ya bandingkanlah antara Al-Quran dan Alkitab. Ya. Kalau kita mau jujur, kalau kita sudah membaca Al-Quran, membaca Alkitab, maka bisa dikatakan kita bisa menemukan perbandingannya itu, ya, bahwa Al-Quran itu membuat orang jadi jahat, sedangkan Alkitab membuat orang jadi baik. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam Al-Quran di sana terdapat perintah untuk memusuhi orang yang bukan Islam, orang yang tidak sepaham dengan Islam, membenci, ya, memerangi dan membunuh. Sedangkan dalam Alkitab itu di sana hanya ada perintah mengasihi, mengampuni, toleransi, berbuat kebaikan kepada setiap umat manusia. Ini perbandingannya. Nah, kalau dikatakan Al-Quran di dalamnya terdapat sesuatu yang jahat yang dapat membuat orang menjadi jahat, pantaskah itu dikatakan bersumber dari Allah? Kita ingat, Allah itu sumber kebaikan. Tidak mungkin Allah membuat orang jadi jahat. Hanya setan, hanya iblis saja yang ingin agar orang menjadi jahat. Oleh karena itu, silakan simpulkan sendiri. Sekian dan terima kasih.